Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita bisa berjumpa kembali. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian masih tetap semangat. Walaupun di jam rawan ya. Tapi kita harus tetap semangat. Oke, KM dipersiapkan dulu sebelum belajar seperti biasa. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum belajar seperti biasa, Bapak absen terlebih dahulu. Ya. Kita cek kehadirannya. Dan seperti biasa diperiksa kerapihannya. Ya, sambil berdiri ya. Dari mulai Adi Rian. Dir, terima kasih. Alia. Alisa, ya. Andriana, Arsi, oke, terima kasih. Bilal, Denis, Fahrija, sakit, semoga cepat sembuh ya yang sakit. Paujan ada, terima kasih Paujan, kemudian Gracia, terima kasih telah hadir. Indra, Irja, bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah baik, bahagia, alhamdulillah. Jihan, keadaan hari ini Jihan? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Jihan. Karina, kemudian Keisa, Marsa, Muhammad Rizki, terus Muhammad Satria, Muhammad Alif, Muhammad Arki, Naila, Nurdin Arasid. Oh iya, keluar ya. Nisela, terima kasih Nisela Putri. Kesya Nineta, ya. Rado, Dispen ya. Raihan, hadir. Reina, ya Reina, kasih. Repi, Rifatul, oke. Rizka, Rizki, Cynthia Surya, sakit, cepat sembuh ya. Sahda, Taufik, Yasmin, makasih ya. Makasih semuanya dalam keadaan baik untuk hari ini dan keadaan sehat. Walaupun di jam terakhir, tapi kita harus tetap semangat mengikuti pembelajaran. Yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh ya. Jadi di sini alur tujuan pembelajaran kali ini. Minggu kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan zaman praaksara ya. Kaitan dengan manusia purba, kemudian kajian geologi. Nah,
Untuk sekarang alur tujuan pembelajarannya adalah kita akan membahas berkaitan teori-teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dan persebarannya ya di Indonesia. Bagaimana kita ketahui bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu ada beberapa teori yang mendukungnya. Oke. Nah, itu untuk pembahasan sebelumnya ya. Mari kita lihat di sini ada materi PowerPoint ya yang kita akan bahas. Sebelum ke pembelajaran kali ini, apakah kalian sudah mengetahui atau mendengar berkaitan dengan nenek moyang bangsa Indonesia? Ada yang tahu? Tidak ada? Belum ya, berarti belum. Karena materinya baru kita bahas sekarang. Nah, jadi tujuan pembelajarannya ada kita berkaitan dengan teori dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia ya. Nah, sebelum kita mengetahui berkaitan dengan nenek moyang bangsa Indonesia gitu. Dari mana sih Pak nenek moyang bangsa Indonesia? Kita harus tahu dulu ya berkaitan dengan ras yang ada di dunia. Oke. Nah, ini ada beberapa ras yang ada di dunia. Ada ras Mongoloid, ada ras Kaukasoid, ada ras Australoid, dan ada ras Negroid. Nah, bagaimana sih Pak ciri-cirinya yang ras Mongoloid? Nah, kulit sawo matang, hidung tidak terlalu mancung, tidak terlalu pesek. Ya. Ras Mongoloid adalah diri kita sendiri. Karena ras Mongoloid itu mirip seperti orang-orang Asia, ya. Asia Tenggara hampir mirip. Kemudian Pak yang ras Kaukasoid, yang ras Kaukasoid, itu orang-orang bule, tahu? Ya, hidung mancung, ya, perawakan tinggi, kulit putih, ya. Kemudian mata berwarna biru biasanya ya. Oke. Nah, kalau ras Australoid, ini kalau ras Australoid ini juga hidup di Indonesia. Yang ras Australoid itu kulit kehitaman. Kemudian rambut keriting ya, keriting. Yang ras Negroidnya ini yang hidup di Afrika. Nah, untuk ras yang Negroid ini hidup di Afrika. Nah, karena kita tujuan pembelajaran berkaitan dengan ras yang ada di Indonesia, itu ada ras Mongoloid, ada ras Australoid. Yang ras Mongoloid ciri-cirinya seperti tadi ya. Kulit sawo matang, betul. Hidung tidak terlalu mancung, tidak terlalu pesek, perawakan sedang, ya. Kemudian yang ras Australoid itu yang hidup di daerah Papua biasanya ya. Nah, itu. Jadi ada ras, dua ras. Nah, ini berbeda sekali. Ya, bukan satu ras. Maka Anda bisa melihat perbedaannya. Kalau dalam fisik ya bisa kita lihat perbedaannya. Nah, ada juga ini yang persebaran migrasi ke wilayah lain. Sebetulnya ada ras Negroid, Afrika, ras Swedoid juga ini yang di India, tahu wilayah India. Nah, itu ada ras Swedoid. Nah, ini ras Proto Melayu dan Depro Melayu yang ke Indonesia. Dari ras mana? Dari ras Mongoloid. Nah, bisa kita lihat peta di sini. Nah, di sini ada peta persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Sebetulnya ada beberapa teori ya yang menjelaskan berkaitan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia.
Nah, ada teori dari Taiwan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari daerah Taiwan lalu menyebar ke wilayah Indonesia. Kemudian ada yang menyebutkan dari Indonesia sendiri, itu Muhammad Yamin ya tokohnya menyebutkan. Kenapa? Karena manusia purba saja banyak ditemukan di daerah Indonesia justru dibanding dengan daerah-daerah lain. Itu kata Muhammad Yamin. Jadi nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari wilayah Indonesia sendiri. Kemudian ada teori dari Afrika mengatakan bahwa yang masuk ke wilayah Indonesia itu berasal dari Afrika menuju wilayah Asia lalu masuk ke wilayah Indonesia katanya. Ya. Nah, nanti kita akan mencari teori. Di sini kalian berarti nanti akan menganalisis berkaitan teori yang paling tepat menurut kalian. Nanti kita akan bagi kelompok ya. Kemudian ada teori Yunan. Ini menurut Gordon ya, bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan. Yunan bukan Yunani. Kalau Yunani mah Eropa, bager. Kalau Yunan itu adalah Cina Selatan. Ya, ada pahilinya. Ada Yunan, ada Yunani. Yunan itu Cina Selatan. Nah, menurut Gordon, bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan. Jadi di sini ada migrasi ke wilayah Indonesia. Ada dua persebaran. Ada jalur barat, selatan barat, berarti ke sini melalui jalur darat. Ya. Lalu masuk ke wilayah Kalimantan, ke wilayah Sulawesi, ke wilayah Sumatera, ya Selat Malaka di Sumatera, masuk ke Jawa, Bali. Nah, jalur yang kedua itu melalui jalur laut. Nah, persebarannya ke sini. Berarti ini ada Filipina ya. Masuk ke wilayah Papua juga. Ya, ke sini. Berarti ingat ada dua persebaran yang masuk ke sini. Nah, yang persebaran pertama itu diperkirakan kata Gordon 2000 sebelum Masehi ya. Atau 1500 sebelum Masehi ya. Nah, itu disebutnya dengan tadi yang bangsa Proto Melayu. Itu disebut dengan Melayu tua, betul. Nah, ini persebarannya 2000 atau 1500 sebelum Masehi. Nah, bisa kalian analisis di sini. Oh, yang jalan selatan barat itu membawa kebudayaan persegi. Kemudian yang wilayah persebaran Kapak Lonjong itu jalan utara timur, berarti yang ke Papua. Nah, di sini karena banyak ditemukan berupa hasil kebudayaan, yaitu berupa kapak lonjong, kapak persegi. Itu bisa dimanfaatkan untuk pertanian, gali umbi-umbian gitu. Jadi kapak persegi itu jadi batu tapi lebih halus gitu. Daripada masa Paleolitikum, kalau kapak genggam, kalau kapak perimbas itu masih kasar, ini lebih halus. Berarti di sini artinya mereka sudah lumayan maju. Kita lihat berarti gambar ya berkaitan dengan kapak persegi. Nah, seperti ini nah ya kapak persegi itu bentuknya. Yang bagaimana sih Pak kapak persegi? Nah, ini kapak persegi ya, bagus. Nah, jadi ada tangkainya ya. Lalu pakai ya tali rotan ya diperkuat gitu. Nah, seperti ini kapak persegi.
Nah, ini kan lebih halus daripada kapak genggam atau kapak perimbas yang dikembangkan oleh tadi dari bangsa Proto Melayu. Kalau kapak genggam, kapak perimbas mah itu oleh manusia yang paling awal ya, Pithecanthropus erectus. Pak, kalau kapak lonjong namanya kapak lonjong berarti berbentuk lonjong. Nah, seperti ini kalau kapak lonjong, nak. Ya, ini. Ini kapak lonjong. Itu juga bisa untuk merimbas kayu tongkat. Nah, itu berarti yang di wilayah Papua ya. Oke, itu ya ciri-cirinya. Nah, di sini kalian kan lihat persebarannya. Berarti keturunannya apa saja? Lihat persebarannya yang ada di sini. Kalau di Sulawesi ada suku apa? Berarti Toraja. Kemudian ada Batak ya. Kemudian ada Ambon ya. Kemudian ada Nias ya. Nah, ini adalah keturunan dari bangsa Proto Melayu. Oh, kalian jadi tahu kan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu bukan dari manusia purba, berarti dari ya Yunan, migrasi kan ke wilayah Indonesia. Nanti ketika ada dalam ulangan melihat jalur gitu ya, jalur. Lihat jalurnya berarti titiknya dari Yunan. Pak, ini ada kata Baskon, Hoabin, dan Dongsor. Nah, ini adalah wilayah Vietnam. Nah, wilayah Vietnam. Nah, untuk yang persebaran pertama melalui ini dua jalur Baskon, Hoabin ya, itu menyebar ke wilayah Selat Malaka. Ya, ini kan Asia Tenggara, berarti melalui Asia Tenggara. Kalimantan. Nah, inilah hasilnya gitu. Ya, keturunannya. Nah, beda lagi Pak kalau suku Aceh atau Jawa, kita sendiri kebanyakan Jawa ya. Jawa itu kan ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali ya. Nah, itu persebaran yang kedua ya, sekitar 500 sebelum Masehi. Disebutnya yang tadi bangsa Detro Melayu. Nah, ini Melayu muda sebutnya. Ingat kalau yang Protoma 2 jalur, yang ini hanya satu jalur, yaitu hanya jalur darat saja, berarti hanya satu jalur ke sini. Berarti ke Sumatera ya, Jawa, ke Bali juga sini. Berarti ada suku Aceh di Sumatera. Kemudian ada Jawa ya di daerah Jawa. Kemudian Bali. Ada yang ke sini berarti ada suku Bugis. Berarti Bugis ke sini masuknya, berarti ke Detro Melayu. Nah, itu keturunan dari nenek moyang bangsa Indonesia. Seperti itu. Di sini pahamkah? Ya. Oke, ada yang bertanya dulu. Sebelum kita membahas lebih jauh. Pak, apakah yang ke sini berenang? Enggak ya. Tetapi menggunakan perahu, namanya perahu bercadik. Perahu bercadik, tahu nggak perahu bercadik bentuknya? Nah, perahu biasa, tapi di pinggirnya ada penyeimbang ya. Nah, kenapa disebut dengan perahu bercadik? Di sini ada layar ya, jadi layar bercadik. Nah, sini sampai ke wilayah Indonesia.
Perahu bercadik, oke, kita lihat perahu bercadik seperti apa. Nah ini ya perahu bercadik tuh di Pangandaran gak ada ya. Nah ini kan dimanfaatkan untuk mencari ikan nantinya wilayah Indonesia setelah mereka tinggal di Indonesia. Nah jadi kebayang ya perahu bercadik seperti apa. Nah bayang seperti itu. Nah, perbedaannya bangsa Proto Melayu. Yang Proto Melayu hanya membawa kebudayaan batu saja, tapi lumayan cukup maju lah. Karena batunya tersebut lebih halus dibanding dengan peradaban Pithecanthropus erectus, Homo wajakensis. Ini mah lebih maju lagi. Tapi yang kedua, ini akan lebih maju lagi. Kenapa? Jadi selain mengembangkan kebudayaan batu, mereka juga menggunakan kebudayaan, membawa kebudayaan logam, ya. Kebudayaan logam itu di dunia ada 3: perunggu, tembaga, besi, ya. Nah, tapi yang berkembang di Indonesia hasil penemuan hanya perunggu dan besi. Perunggu misalkan kapak sorong. Yang terbuat dari perunggu ada candrasa. Nah itu terbuat dari perunggu. Aku masih kapak corong. Nah kita bisa lihat kapak corong. Nah seperti ini kapak corong ya. Ini terbuat dari perunggu. Nah, kebayang? Nah, seperti ini. Fungsinya biasanya ini untuk selain itu bisa digunakan untuk alat upacara. Ya. Alat upacara karena pada masa ini mereka sudah mengenal kepercayaan. Kepercayaannya apa? Yaitu kepercayaan animisme. Ada kepercayaan dinaisme. Jadi nanti ada pengembangan kebudayaan batunya lebih berkembang digunakan untuk memuja roh nenek moyang. Berarti animisme itu memuja roh nenek moyang. Dinamisme terhadap bendanya. Jadi nanti ya ada hasil-hasil kebudayaan dari bangsa Detro Melayu dan Proto Melayu. Seperti menhir itu digunakan untuk memuja roh nenek moyang. Nah bangsa ini cukup maju ya. Jadi setelah tinggal di wilayah Nusantara, mereka tidak berburu seperti Pithecanthropus erectus, tapi sudah hidup menetap, berarti sedenter. Nah, hidupnya berarti ya ada yang bertani, berarti yang hidup agraris, ya bertani. Yang bahari, nah berarti ada yang hidup di pesisir pantai. Nah perahu bercadik tadi digunakan untuk mencari ikan. Nah seperti itu. Jadi kalau Pithecanthropus makan berburu, nah ini mah dijinakan gitu kan. Nah diternak gitu. Itu akan lebih mempermudah. Berarti pola pikirnya nenek moyang bangsa Indonesia itu lebih maju ya. Kita lihat dari benda-benda yang mereka kembangkan juga berarti lebih maju. Mengenal logam ya tadi ya. Hebat. Nah, mereka sudah mengenal kehidupan sosial, Bagir. Kehidupan sosial itu nenek moyang bangsa Indonesia telah hidup dalam masyarakat yang mengatur hidup dalam kelompok. Jadi di sini sudah ada kepala suku atau ketuanya.
Biasanya kalau dulu ya, yang jadikan kepala suku itu orangnya harus serba bisa. Kuat, bisa mengobati, biasa seperti itu. Maka ada yang masuk dalam hukum rimba seperti itu. Yang kuat itu yang menang. Gitu. Nah, itu akan menjadi kepala suku. Berarti kalau sudah mengenal kehidupan sosial seperti itu, mereka mengenal hidup bergotong royong. Jadi gotong royong itu warisan dari nenek moyang bangsa Indonesia. Yang sampai sekarang kita masih menjalankan hidup gotong royong sesama tetangga, ya, sesama saudara saling membantu. Nah, kemudian sudah mengenal kehidupan seni budaya. Ini berkaitan dengan kebudayaan. Ada yang tahu kebudayaan itu apa, Nak? Oke, ciri khas boleh. Terus karakter apa? Karakteristik dalam suku. Karakteristik dalam suku. Turun temurun, siapa kebudayaan kita masyarakat yang berbudaya. Jadi kalau saya artikan kebudayaan itu adalah keseluruhan sistem gagasan dan tindakan hasil karya manusia yang dijadikan milik diri manusia dengan apa? Belajar. Wujudnya ada yang nyata dan tidak nyata. Wujud yang tidak nyata itu berkaitan dengan nilai, norma, ya, ide, gagasan. Makanya kita ada norma-norma tertentu ya di setiap kebudayaan. Suku Jawa ada norma tertentu. Di orang Ambon ada norma tertentu. Orang Batak sama. Orang Nias sama. Jadi tapi norma-norma itu berkaitan dengan di sini nilai atau perilaku supaya anak cucunya menjadi lebih baik. Nah, kalau yang berupa yang berwujud ini juga adalah wujud dari kebudayaan. Hanya mengenal kesenian. Ciri khas Indonesia, kita punya batik ya. Nah, itu Asia dari kesenian, ya, hebatnya gitu, luar biasa. Kebudayaan paling banyak adalah di Indo. Itu ada warisan dari nenek moyang bangsa Indonesia. Oh, mereka juga sudah mengenal sistem pengetahuan. Nenek moyang bangsa Indonesia telah menguasai ilmu astronomi itu. Berarti berkembang. Untuk apa digunakan ilmu astronomi ini? Kalau yang hidup di laut mah tentunya untuk mengenali cuaca. Kalau misalkan hujannya terlalu lebat, kalau kita sudah menggunakan ilmu astronomi, jadi tahu ya. Takut terjadinya apa? Badai. Ketika melaut, oh gak jadi gitu kan. Jadi bisa memprediksi lah. Ilmu astronomi itu berkaitan dengan ilmu falak atau ilmu perbintangan. Mereka sudah tahu. Wah, hebat ya nenek moyang bangsa Indonesia ini. Nah, itu yang saya sebutkan tadi. Berarti sudah mengenal kehidupan yang religius. Kehidupan yang religius itu tadi ada animisme dan dinamisme. Bukan agama ya, tapi suatu kepercayaan. Wayang juga itu adalah warisan dari Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi wayang dulu fungsinya itu digunakan untuk menarik roh nenek moyang. Kan ketika masuknya Hindu Buddha ada akulturasi. Wayang bisa digunakan untuk hiburan. Cerita Mahabharata Ramayana. Zaman Islam digunakan untuk alat berdakwah. Wayang itu warisan dari Indonesia berarti. Ini beragam ya. Jadi ada wayang kulit di Jawa, ada wayang golek di Sunda. Sistem
peralatan dan teknologi. Ini yang tadi mengenai alat transportasi kan lumayan sudah mengenal perahu ya. Kalau Pithecanthropus erectus kan belum mengenal perahu. Berarti hebat nenek moyang bangsa Indonesia gitu. Bisa mengenal teknologi pengecoran logam. Pak, eta teh dapat dari mana? Yang tadi berarti yang proto itu dari daerah Vietnam, namanya daerah Baskon Hoa Binh. Nah, yang ini ya, Baskon Hoa Binh. Nah, kalau misalkan yang Detro mengembangkan kebudayaan perunggu ya atau logam itu didapat dari Vietnam daerah Dong Son. Nah, di sini tekniknya ada teknik cetakan lilin, ada teknik menggunakan tanah liat dicetak gitu. Jadi bentuknya candrasa, kapak corong yang tadi ya. Nah, ini kesimpulan yang tadi. Mereka telah hidup menetap bercocok tanam agraris. Itu yang hidup di perairan. Yang di darat berarti sudah, yang hidup di perairan berarti hidup bahari gitu. Kalau yang agraris di daratnya. Kan mereka sudah mengembang. Nah, ini. Bersawah, berlayar, mengenal astronomi, mengatur masyarakat, berdagang, seni mocopat, seni wayang, gamelan, seni membatik, seni membuat barang dari logam. Hebat nenek moyang bangsa Indonesia. Inilah hasilnya dari nenek moyang bangsa Indonesia. Gamelan teh Pak berarti bukan dari daerah lain, enggak. Kita sendiri yang punya ya. Bangga, Anda harus bangga. Nah, ini kebudayaan nenek moyang bangsa Indonesia pada akhir masa praaksara. Nah, ini adalah pengertian teknik yang tadi Bapak sebutkan. Teknik pembuatan alat perunggu pada zaman praaksara dengan memakai cetakan lilin. Oke. Itu namanya ada teknik Acireperdu. Ya. Kemudian yang tanah liat itu Bipalve. Ya. Teknik pembuatan alat perunggu pada zaman praaksara yang diperoleh daerah Dong Son tadi dikembangkan di Indonesia. Makanya buktinya apa? Ternyata penemuan di daerah Vietnam mirip seperti di daerah Indonesia. Jelas berarti kalau begitu melintasi ya wilayah Vietnam dulu masuk ke Indonesia, dibawa ke Indonesia. Sehingga di Vietnam ditemukan, di kita juga ditemukan. Berarti tekniknya dapat dari sana. Nah, ini siapa? Yang Detro Melayu, bukan yang Proto Melayu. Kalau Proto Melayu yang kebudayaan batu ya. Nah, di sini ada yang ditanyakan dulu. Jadi nanti ada teori ya. Silakan kalian nanti berdiskusi berkaitan dengan teori yang paling tepat. Kan tadi kata Bapak ada teori Yunan, ada teori of Taiwan, ada teori Afrika. Ya. Ada teori dari Indonesia sendiri. Kita menganalisis, kalian boleh nanti akan membuat infografis, silahkan. Mau membuat PPT, silahkan. Ya. Yang sudah kita sepakat, kita bikin kelompok ya waktu itu. Nah, sekarang Anda bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Siap? Oke. Masih semangat? Bagus ya. Oke, kelompoknya
silakan gabung saja. 5 kelompok yang sudah kita sepakati, ya. Ini kelompoknya Adi, Alia, Alisa, Andi, Arsi, Bila, Denis. Silakan bergabung. Sok, silakan bergabung dengan kelompoknya. Sok ya, bergabung. Kelompok yang kedua ada Fahrija, Paujang, Gracia. Oh ya, Fahrija tadi gak sekolah, berarti oleh Indra ya. Indra, Irza, Jihan, Karina, silakan. Oke, sok silakan bergabung. Kemudian kelompok yang ketiga, Kaisa, Marsha, Muhammad Rizki, Muhammad Satria, Muhammad Alif, Muhammad Arki, Naila. Itu kelompok ketiga. Kelompok keempat, Putri, Kaisa, Nineta, Rado, Raihan, Reina, Revi. Nah, sisanya Ripatua kelompok 5, Rizka, Rizky, Cynthia, Surya, Sahda, Wafik, Yasmin, Hendika. Bisa dibilang. Menit, berapa menit, Di? Berapa menit, Di? Oh, silakan diskusi ya. Berarti di sini kalian Bapak kasih waktu 15 menit ya, 15 menit untuk mendiskusikan. Silakan. Nih, ini kelompok berapa? 5, ya, siap. Ini kelompok 1, ya. Ini kelompok berapa? Ini kelompok 3, oke. Kelompok ini kelompok berapa? Silakan. Berarti satu kelompok lagi yang belum kebagian ini ya. Boleh kalian melihat dari internet ya atau artikel, silakan. Sela masuk ke kelompok ini, silakan. Ya. (15 menit ya, mencari teori yang paling tepat menurut kalian. Nanti presentasikan ke depan ya. Presentasikan.
Oh iya, jadi Ya, nanti kerjakan di sini ya. dicapain aja. Nah ini kan ada petunjuknya. Pilih. Dicapain. Silakan ya berdiskusi dengan temannya. Oke? Ya, boleh. Mau bertanya apa? Ya, presentasi kan di sini tugasnya tadi kan kalian mencari teori yang paling tepat. Pilih ya, teori yang paling tepat. Ini ada petunjuknya. Silakan boleh memakai internet atau artikel atau buku catatan kalian yang sudah pelajari, silakan. Aku dipilih aja. Ini. Ya. Teori yang paling tepat menurut kelompok kalian. Mengenai apa? Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Oke, semangat. Siap. Oke. Kasih 15 menit ya. Silakan diskusikan. Silakan ya berdiskusi. Mengerti ya? Ya, siap. Kalau ada yang kurang jelas, tanyakan.
iya teori Yunan. Cari teori yang paling tepat bagi ya. Boleh lihat internet, boleh lihat artikelnya. Oh, buku paketnya silakan. Hah? Gimana? Ya, depan. Ya, presentasikan ke depan. Jadi setiap masing-masing pasti punya pendapatnya sendiri kan ya, berkaitan teorinya. Cari teori yang paling tepat tapi alasannya harus jelas kelompok kalian. Hah? Ya, nanti kenapa saya memilih teori Yunan? Alasannya bla 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 bla. Kalian diskusikan. Mengapa saya memilih teori Afrika? Kalian sendiri yang punya penjelasannya. Mengapa kalian memilih teori Indonesia misalkan? Kalian sendiri yang nanti akan menjelaskannya. Tapi harus bertanggung jawab dengan penjelasannya. Maka diskusikanlah. Sok. Kalian bisa lihat dulu di sini ada video ya berkaitan dengan asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, ya. Apakah sang-sumber berasal dari daerah dunia? Untuk menjawab pertanyaan itu, paling tidak kita perlu membedah teori mengenai asal-usul bangsa Indonesia. Apa aja sih teori-teorinya? Yang pertama, teori Yunan. Perlu banyak catat guys, Yunan berbeda dengan Yunania. Yunan merupakan wilayah di Cina bagian selatan. Jadi jangan sampai salah guys. Menurut teori Yunan, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan. Wilayah ini diduga merupakan asal-usul manusia modern di Asia Tenggara. Tokoh-tokoh yang mendukung teori ini antara lain adalah Robert von Heinegelder, Johann Hendrik Caspar Kern, J.R. Foster, J.R. Logan, Sangkot Marzuki, dan Muhammad Ali. Dasar yang memperkuat teori ini yaitu adanya kesamaan hasil kebudayaan berupa kapak. Kapak tua yang ditemukan di Nusantara ternyata memiliki kesamaan dengan kapak tua yang ditemukan di wilayah Asia Tengah. Selain itu, menurut teori ini, sebaran nenek moyang bangsa Indonesia terbagi menjadi dua gelombang. Yang pertama merupakan ras Proto Melayu yang membawa kebudayaan Neolitikum, dan yang kedua adalah ras Deutero Melayu yang membawa kebudayaan logam. Orang-orang ini dipercaya masuk ke Nusantara melalui hulu-hulu sungai besar di daratan Asia. Mereka cukup lama menetap di Dongusan Vietnam sebelum akhirnya menuju Kepulauan Nusantara menggunakan perahu bercadi. By the way, teori ini juga mengatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari satu daerah yang menggunakan bahasa Champa, atau bahasa yang kini dipakai di daerah Kamboja. Karena ditemukan banyak kesamaan antara bahasa Melayu yang ada di Indonesia dan bahasa Champa. Di antaranya adalah kesamaan istilah geografis, istilah binatang, dan nama alat perang kuno yang pernah digunakan. Teori Nusantara. Teori ini mengatakan bahwa bangsa kita berasal dari wilayah Nusantara itu sendiri guys. Teori ini didukung oleh Muhammad Yamin, Boris Kraft, Sultan Takdir Ali Syahbana, dan J. Crawford. Terus apa yang menjadi dasar dari teori ini? Menurut teori ini, bangsa Melayu merupakan bangsa yang telah memiliki peradaban yang tinggi.
Pandangan ini didasari oleh hipotesis bahwa bangsa Melayu sudah melalui proses perkembangan budaya yang sangat panjang. Kesimpulannya, bangsa Melayu berasal dan berkembang di Nusantara, bukan dari luar wilayah Nusantara. By the way, kalian masih ingat nggak pembahasan episode sebelumnya mengenai manusia purba Indonesia? Tentang penemuan fosil Homo soloensis dan Homo wajakensis. Menurut teori ini, ada kemungkinan bahwa bangsa Melayu yang mencakup wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, dan sebagian Thailand merupakan keturunan dari Homo soloensis dan Homo wajakensis. Tidak ditemukannya fosil Homo soloensis dan Homo wajakensis di wilayah Indochina juga memperkuat teori Nusantara sekaligus menyanggah teori asal-usul bangsa Indonesia yang berasal dari luar. Teori out of Taiwan. Teori ini menyatakan bahwa asal-usul manusia Indonesia berasal dari Kepulauan Formosa atau Taiwan. Teori yang didukung oleh pakar Harith Roman Simanjuntak ini didasari sejumlah argumentasi. Pertama, menurut teori ini, tidak adanya pola genetika yang sama antara kromosom manusia Indonesia dengan manusia yang berada di dataran Tiongkok. Pendekatan genetika adalah penelusuran asal-usul manusia berdasarkan dengan penelitian kromosom maupun DNA-nya. Dari hasil penelitian tahun 2018 terhadap 3.700 orang Indonesia dari 35 etnis berbeda, terungkap bahwa orang-orang Indonesia memang memiliki kecocokan genetika dengan bangsa Austronesia. Secara harfiah, Austronesia artinya Kepulauan Selatan. Yang dimaksud dengan bangsa Austronesia adalah mencangkup etnis-etnis yang berada di Taiwan, sebagian Asia Tenggara hingga Kepulauan Pasifik. Berdasarkan teori out of Taiwan, migrasi leluhur dari Taiwan tiba lebih dulu di Filipina bagian utara sekitar tahun 4500 hingga 3000 sebelum Masehi. Selanjutnya hingga tahun 2000 sebelum Masehi, manusia yang mendiami Filipina melakukan migrasi lagi dengan tujuan Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara. Kemudian terus menyebar ke Pulau Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, Papua bagian barat, Oseania, bahkan hingga ke Madagaskar. Dasar lain dari teori ini adalah dengan pendekatan linguistik atau pendekatan bahasa. Bahasa yang digunakan dan berkembang di wilayah Nusantara adalah bahasa yang merupakan rumpun bahasa Austronesia. Pada dasarnya, pendekatan kebahasaan ini menyatakan bahwa asal-usul suatu bangsa dapat ditelusuri melalui pola penyebaran bahasanya, guys. Karena keseluruhan bahasa di Indonesia berasal dari Austronesia yang berkembang di Taiwan. Nenek moyang bangsa Indonesia pun kemungkinan besar berasal dari asal-usul yang sama dengan bahasanya itu. Teori out of Africa. Menurut teori out of Africa, Homo sapiens atau manusia modern yang ada di Indonesia, bahkan sebagian besar dunia, berasal dari daratan Afrika. Di Afrika lah jalur Homo sapiens dilahirkan dan sejak saat itu mereka keluar dari Afrika dalam berbagai gelombang migrasi, mendiami sudut-sudut dunia yang belum terjangkau sebelumnya. Bentuk-bentuk Homo sapiens awal di luar Afrika hanya dianggap sebagai spesies terpisah yang kemudian punah. Adanya teori ini memang cukup membingungkan jika para ilmuwan tidak menjelaskannya dengan lengkap, guys. Teori ini didasarkan pada kajian ilmu genetika melalui penelitian DNA mitokondria, gen perempuan, dan gen laki-laki. Persebaran manusia dari Afrika ke seluruh dunia termasuk Indonesia terjadi dalam beberapa tahap yang berlangsung selama ratusan ribu tahun. Sehingga tidak heran jika pada prosesnya terjadi perubahan dalam bentuk fisik akibat perbedaan lingkungan dari tempat asalnya. Teori ini didukung oleh Max Ingman dan Herawati Sudoyo. Menurut teori ini, sejarah manusia Indonesia sudah bermula sejak 72.000 tahun silam. Kala itu, sekelompok Homo sapiens dari Afrika berkelana ke bagian selatan semenanjung Arab dan terus menuju ke timur sampai ke Kepulauan Nusantara. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa kita bahas pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Akhir kata salam, just wait. Nah, tadi ada penampilan beberapa video ya. Nah, kalian kan sudah ada pencerahan nih melalui video. Nih, silakan. Cari teori yang paling tepat menurut kalian. Oke. Lima tiga. Oke. Silakan yang sudah siap untuk presentasi di depan.
Silakan presentasikan. Silakan kelompok yang siap ke depan. Ya, silakan kelompok berapa? Itu kan teori salah satu menurut kalian. Sok. Ya, semuanya yuk. Yang lain dengarkan ya. Kalau ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan. Kalau kurang penjelasannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan teori Yunan. Teori ini mengungkapkan asal-usul nenek moyang Indonesia berasal dari wilayah Tiongkok, tepatnya daerah Yunan, Tiongkok bagian selatan. Nenek moyang bangsa Indonesia dipercaya telah meninggalkan wilayah Yunan di sekitar hulu Sungai Salween dan Sungai Mekong dengan memiliki tanah yang subur. Diperkirakan karena bencana alam dan serangan suku bangsa lain, mereka mulai bergerak untuk berpindah. Nenek moyang bangsa Indonesia memiliki kebudayaan kelautan yang sangat baik, yakni sebagai penemu model asli perahu bercadik yang menjadi ciri khas kapal-kapal bangsa Indonesia saat ini. Penduduk Austronesia yang masih termasuk dalam wilayah Kepulauan Nusantara ini kemudian menetap dan akhirnya disebut bangsa Melayu Indonesia. Orang-orang inilah yang menjadi nenek moyang langsung dari bangsa Indonesia. Sekarang para ahli yang sepakat dengan teori ini antara lainnya J.R. Logan, H.R. Gelden, J.H.C. Kern, dan J.R. Foster. Dasar utama teori Yunani adalah ditemukannya kapak tua di wilayah Nusantara yang memiliki ciri khas yang sama dengan kapak tua di wilayah Asia Tenggara. Mungkin segitu dari kita. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan kelompok selanjutnya. Ya, silakan. Silakan. Ini kelompok dua ya. Baik, dimohon perhatiannya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 2, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil pemilihan kami terkait teori Yunan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizal Nadia Ruhiat dari absen 12. Nama saya Nisela De Oktaviani dari absen 23. Nama saya Indra Permana Saputra ada absen 11. Nama saya Jihan Moida dari absen 13. Nama saya Pujan Abhishek Santo dari absen 9. Perkenalkan nama saya Gracia Shanturi dari absen 10. Baik, teori Yunan akan dibacakan oleh Nisela, Indra, Jihan, dan Fauzan. Teori ini mengungkapkan asal-usul nenek moyang Indonesia berasal dari wilayah Tiongkok, tepatnya daerah Yunan, Tiongkok bagian selatan. Nenek moyang bangsa Indonesia dipercaya telah meninggalkan wilayah Yunan di sekitar hulu Sungai Salween dan Sungai Mekong dengan memiliki tanah yang subur. Mana ini? Bikin kamu berpindahnya. Diperkirakan karena bencana alam dan serangan suku bangsa lain, mereka mulai bergerak untuk berpindah. Nenek moyang bangsa Indonesia memiliki kebudayaan kelautan yang sangat baik, yakni sebagai penemu model asli perahu bercadik yang menjadi ciri khas kapal-kapal bangsa Indonesia pada saat itu. Penduduk. Penduduk Austronesia yang masih termasuk dalam wilayah Kepulauan Nusantara ini kemudian menetap dan akhirnya disebut bangsa Melayu Indonesia. Orang-orang inilah yang menjadi nenek moyang langsung dari bangsa Indonesia sekarang. Para ahli yang sepakat dengan teori ini antara lain J.R. Logo, R.H. Yoder, Y.H.C. Crane, dan J.R. Forster. Dasar utama teori Yunan adalah ditemukan kapak tua di wilayah Nusantara yang memiliki ciri khas yang sama dengan kapak tua di wilayah Asia Tenggara. Alasan kita memilih teori Yunan karena teorinya diterima secara luas hingga didukung oleh banyak sejarawan dan arkeolog di masa lalu. Penjelasannya yang logis dan terstruktur berdasarkan pada migrasi besar manusia dari daratan Asia menuju Asia Tenggara dan bukit linguistik. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Adakah pertanyaan? Saya Keisha, absen 15. Alasan kalian memilih teori Yunan. Lalu, mengapa sih harus memilih teori Yunan? Apakah emang semenarik itu? Baik, izinkan saya untuk menjawab. Alasan kami memilih teori Yunan karena teorinya diterima secara luas hingga didukung oleh banyak sejarawan dan arkeolog di masa lalu. Dan menurut kami, teori Yunan begitu menarik karena penjelasannya yang sangat-sangat rinci dan juga terstruktur. Sudah? Apakah ada lagi? Baik, mungkin tidak ada. Terima kasih yang sudah ingin memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kelompoknya. Silakan kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang
teori-teori untuk nenek moyang di Indonesia. Kelompok kami memilih teori out of Africa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Somantri. Perkenalkan, saya Keisha Alfianisa Putri. Perkenalkan, nama saya Naila Rahmatika. Perkenalkan, nama saya Marsha Sina Pratami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Akila. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Nur Ilham. Langsung ke penjelasannya saja. Teori out of Africa adalah teori asal-usul nenek moyang Indonesia yang lebih berbeda dari versi teori-teori sebelumnya. Teori ini mengungkapkan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia ini berasal dari Afrika. Anggapan ini berdasarkan pada kajian ilmu genetika lewat penelitian DNA mitokondria gen perempuan dan gen laki-laki. Mereka kemudian bermigrasi dari Afrika hingga ke wilayah Australia yang sudah mendekati wilayah Nusantara. Teori ini kemudian mengungkapkan bahwa bangsa Afrika bermigrasi atau melakukan perpindahan menuju Asia Barat sekitar 50.000 sampai 70.000 tahun yang lalu. Pada sekitar tahun itu, bumi sedang memasuki akhir dari zaman glasial, yakni ketika permukaan air laut menjadi lebih dangkal karena air masih berbentuk glasier. Pada masa itu, memang memungkinkan manusia untuk menyeberangi lautan hanya dengan menggunakan perahu sederhana. Perpindahan bangsa Afrika ke Asia kemudian terpecah menjadi beberapa kelompok. Sebelum kami menutup presentasi kelompok kami, apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Irja. Irja, silakan. Baik, izin bertanya, tahun berapakah bangsa Afrika bermigrasi atau perpindahan menuju Asia Barat? Bangsa Afrika bermigrasi ke Asia Barat sekitar 50.000 sampai 70.000 tahun yang lalu. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Alisa. Perkenalkan, nama saya Alisa dari absen 3. Izin bertanya, apa alasan kalian memilih teori out of Africa? Alasan kami memilih teori out Afrika ini karena teori ini berdasarkan kajian ilmu genetika lewat penelitian DNA mitokondria gen perempuan dan gen laki-laki. Mereka gen Afrika ini mungkin banyak ditemukan seperti di Papua gitu. Jadi kami memilih teori ini karena menarik dan memiliki khas yang sama seperti itu. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok selanjutnya. Mohon perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan mengenai teori yang saya dan teman-teman saya pilih, yaitu teori out of Taiwan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alisa Karisma Putri dari absen 3. Saya Denis Ramadan dari absen 7. Saya Alia Sabila dari absen 2.
Saya Diran Permana dari absen 1. Saya Arci Muhammad Lutfi dari absen 5. Saya Bilal Anas dari absen 6. Saya Andana Tanagara dari absen 4. Teori ini asal-usul nenek moyang Indonesia ini hampir serupa dengan teori sebelumnya. Teori out of Taiwan mengungkapkan bahwa asal-usul bangsa Indonesia adalah berasal dari Kepulauan Formosa atau wilayah Taiwan. Teori ini rupanya didukung oleh ahli bernama Henry Truman Simanjuntak yang mendasari atas argumen pada teori ini. Dasar utama dari teori out of Taiwan yang pertama adalah tidak adanya pola genetik yang sama antara kosmos manusia bangsa Indonesia dan dengan manusia dan dari bangsa Tiongkok. Masih berdasarkan teori ini, bahasa yang digunakan dan berkembang di Nusantara adalah bahasa yang masuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Bahasa rumpun Austronesia ini digunakan oleh para leluhur bangsa Indonesia terutama yang menetap di Pulau Formosa. Jadi dari segi bahasa sudah jelas bahwa orang-orang Nusantara mengadopsi budaya Austronesia dan mengembangkannya hingga menjadi bangsa Indonesia seperti saat ini. Sebelum mengakhiri presentasi kami kali ini, apakah ada yang mau bertanya? Rizky. Baik, izin bertanya. Teori ini adalah teori of Taiwan. Siapakah yang mendukung teori ini? Terima kasih atas pertanyaan Rizky. Saya izin menjawab. Teori ini rupanya didukung oleh ahli bernama Henry Truman Simanjuntak yang mendasari atas argumen pada teori ini. Barangkali ada yang mau bertanya lagi? Oke, saya tak. Izin bertanya, bahasa rumpun Austronesia ini digunakan oleh siapa? Boleh ulangi pertanyaannya, Kay? Bahasa rumpun Austronesia ini digunakan oleh siapa? Terima kasih Keisha atas pertanyaannya. Jadi bahasa ini digunakan oleh para leluhur bangsa Indonesia. Alasan kita memilih teori Taiwan, teori ini mencerminkan beragam pandangan mengenai status Taiwan yang dipengaruhi oleh faktor geopolitik, hubungan internasional, serta dinamika internal di Taiwan dan Tiongkok. Baik, kami akan mengakhiri presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, berarti ini yang terakhir ya. Kelompok yang terakhir silakan. Ya aduh salam ini. Hai, halo semuanya. Selamat siang.
Oke teman-teman, jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang teori Nusantara. Jadi, sebelumnya perkenalkan nama saya Cynthia Margaret Sianipar, absen 16. Nama saya Rizka Aprianti dari absen 31. Nama saya Ripa Tuljana dari absen 30. Perkenalkan nama saya Syahda dari absen 35. Perkenalkan nama saya Wafik Mumtaz dari absen 36. Perkenalkan nama saya Rizky Nur Ardian dari absen 32. Saya Yasmin dari absen 37. Teori asal-usul nenek moyang Indonesia berikut ini adalah teori Nusantara yang bisa dibilang sangat berbeda dengan teori Yunan. Teori ini menyebutkan bahwa bangsa Indonesia berasal dari wilayah Indonesia itu sendiri, yakni tidak melalui proses migrasi dari daerah manapun. Teori Nusantara ini didukung oleh para ahli antara lain Georg Gerskrep, Jerkot Sultan Takdil Al-Jiban, dan Muhammad Yamin. Dasar utama teori Nusantara adalah berdasarkan pada bangsa Melayu yang merupakan bangsa dengan peradaban yang sudah tinggi. Anggapan tersebut didasari pada hipotesis bahwa bangsa Melayu telah melewati proses perkembangan budaya sebelumnya di wilayahnya. Jadi kesimpulannya, bangsa Melayu asli di Nusantara yang akhirnya tumbuh dan berkembang dengan sendirinya tanpa adanya perpindahan ke wilayah tersebut. teori Nusantara juga didukung dengan penemuan adanya kesamaan bahasa Melayu dan bahasa Kamboja karena sebuah kebetulan. Kemudian penemuan Homo solensis dan Homo wajakensis di Pulau Jawa menjadi penanda bahwa keturunan bangsa Melayu memiliki kompetensi berasal dari Jawa. Nah teman-teman, jadi kita udah selesai ngebahas tentang teori Nusantara. Apakah ada yang mau ditanyain? Oke, Denis. Sesuai yang disebutkan Cynthia tadi, bahwa teori Nusantara dengan teori Yunan sangat berbeda. Sebutkan apa perbedaannya? Di sini atau di sini? Di sini. Izin menjawab pertanyaan dari Denis. Perbedaan antara teori Yunan dan teori Nusantara adalah menyebutkan teori Yunan ini mengungkapkan asal-usul bangsa Indonesia berasal dari wilayah Tiongkok. Sedangkan teori Nusantara ini menyebutkan bahwa asal-usul bangsa Indonesia itu dari wilayah Indonesia itu sendiri. Jadi itu benar-benar berbeda. Selanjutnya, Ya. panas begini. Siapa saja para ahli yang mendukung teori Nusantara ini? Tadi itu pertanyaannya siapa saja yang para ahli yang mendukung teori Nusantara. Jadi ada Goris Kerap, G. Crawford, Sultan Takdir Alis Jahbana, dan Muhammad Yamin. Ada lagi ya? Boleh?
Apa dasar utama dari teori Nusantara tersebut? Tadi kan kita udah jelasin ya kalau dasar utama teori Nusantara itu berdasarkan pada bangsa Melayu yang merupakan bangsa dengan perbedaan yang sudah tinggi. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan. Kami akan menutup presentasi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, anak-anakku yang sudah melaksanakan presentasi hari ini. Nah, sebelum nanti akan mengakhiri pembelajaran kali ini, jadi untuk pembahasan selanjutnya kita nanti akan membahas berkaitan, tadi kan berkaitan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, itu menjadi jalur rempah juga untuk bangsa Indonesia nanti. Jadi Selat Malaka itu menjadi perdagangan internasional nantinya. Ya, diawali dengan jalur persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan ini, kita akan mengadakan refleksi di Mentimeter ya. Apakah kalian senang ya dengan pembelajaran ini atau tidak? Nanti isi di Mentimeter ya. Nah, di sini ada Mentimeternya, boleh diisi nanti. Nah, sekarang untuk mengakhiri pembelajaran, ada yang mau menyimpulkan? Silakan. Baik, teori ini dari banyaknya teori ini, yang pertama dari teori Yunan. Teori Yunan ini mengungkapkan asal-usul nenek moyang Indonesia yang berasal dari wilayah Tiongkok, tempatnya di daerah Yunan, Tiongkok Selatan, bagian selatan. Teori Yunan ini memiliki ciri khas yang sama dengan kapak tua yang di wilayah Asia Tenggara. Lalu ada teori Nusantara. Teori Nusantara ini adalah yang biasanya dibilang teori Yunan, namun ini tuh sangat berbeda karena teori ini menyebutkan bahwa bangsa Indonesia ini dikenal dari wilayah Indonesia sendiri, yakni melalui proses migrasi dari daerah manapun. Lalu teori out of Africa. Teori of Africa ini termasuk asal-usul nenek moyang Indonesia yang lebih berbeda dari versi-versi teori sebelumnya. Ini mengungkapkan bahwa asal-usulnya ini memiliki nenek moyang bahasa Indonesia yang berasal dari Afrika. Bahwa anggapannya berdasarkan dari kajian ilmu genetika lewat penelitian DNA, mitokondria gen perempuan dan gen laki-laki. Lalu teori out of Taiwan. Teori ini hampir sama serupa dengan teori sebelumnya, namun mengungkapkan bahwa asal-usul bangsa Indonesia ini adalah dari Kepulauan Formosa atau wilayah Taiwan. Teori ini rupanya didukung oleh beberapa ahli pada teori ini. Dasar utamanya itu adanya pola genetika yang sama antara kromosom manusia bangsa Indonesia dengan manusia dari bangsa Tiongkok. Baik. Ada lagi? Satu lagi. Siap. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini, saya dapat mengetahui teori-teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Di sini saya lebih mendalami tentang teori Yunani, teori Nusantara, teori out of Afrika, teori out of Taiwan. Udah. Ya, jadi saya lebih mendalami hal tersebut dan cukup tahu. Terima kasih. Baik, tepuk tangannya untuk teman-temannya. Tapi tadi berkaitan dengan presentasi, kalian
sudah menjelaskan beberapa teori ya. Menurut pendapat kalian berdasarkan penjelasan dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, ada beberapa teori pendukung ya untuk asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Silakan kalau kalian boleh tentang teori Yunan. Nah, siapa yang paling tepat gitu bisa dilihat, atau teori Taiwan atau Afrika, silakan. Tapi berdasarkan analisis, teori yang paling mendekati adalah teori Yunan. Ya. Kade, bukan Yunani, tapi Yunan. Yunan itu Cina Selatan, Yunani itu Eropa. Beda, ya. Ingat, tadi kalian menyebutkan Yunani. Yunan, beda ya. Cina Selatan. Nah, di sini ada Mentimeter ya, berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Silakan nanti diisi Mentimeternya ya. Apakah kalian senang mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, kalau ada masukan boleh diisi melalui Mentimeternya. Jadi Bapak kirim ya berkaitan dengan Mentimeternya di grup. Ya tadi. Ini. Bentar. Itu menjadi bahan refleksi ya di Mentimeternya, nanti kalian isi. Nah ini. Ini diisi dulu ya. Bentar, belum kebuka. Nah, apakah kalian senang mempelajari materi asal usul nenek moyang bangsa Indonesia dan persebarannya? Nanti diisi saja. Ini sekaligus untuk masukan pembelajaran kita ke depan. Bapak akan kirim ke grup. Silakan kalian isi di isi lihat di HP. Boleh senang, bahagia, atau bagaimana? Atau tidak senang, silakan isi ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengisi ya. Ini menjadi masukan untuk kita semua. Hanya boleh kalian dapat atau ada kekurangan dalam pembelajaran, silakan lakukan refleksi secara bersama-sama. Nah, berhubung waktunya sebentar lagi kita selesai. Untuk itu di sini KM persiapkan kita untuk berdoa agar ilmu kita bermanfaat dan kalian akan diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Silakan KM dipandu saja. Alhamdulillah.
anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali ya di minggu depan. Jaga kesehatannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam